Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat masih sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, mungkin saya akan menjelaskan apa mencari sumbu titik potong sumbu x-nya dengan cara yang berbeda. Nah, sebelumnya saya menjelaskan dengan cara kuadrat sempurna. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan cara kuadrat sebelumnya pakai rumus kuadratik dan sekarang pakai cara kuadrat sempurna. Nah, apa ya? Sebenarnya untuk menjadi titik potong sumbu x itu tergantung kondisinya. Kita pakai kuadrat sempurna, kuadratik atau kompaktoran itu tergantung kondisi gimana yang mempermudah kita untuk mencari nilai x-nya gitu. Nah, mungkin langsung aja. Jadi yang pertama kita tentuin dulu nih grafik ini bakal terbuka ke atas atau ke bawah. Nah di sini karena koefisien x kuadratnya itu negatif. Nah ingat di sini itu ada satu, ini negatif satu, nggak mungkin bukan nol ya, karena kan syarat dari fungsi kuadrat itu a-nya nggak boleh nol. Nah di sini a-nya walaupun susunannya terlihat agak berbeda, tapi tetap di sini tuh ini C, ini BX, ini AX gitu. Nah, ini A-nya negatif 1. A-nya negatif 1 atau kurang dari 0. Karena A-nya kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah seperti ini. Nah, lanjut kita tentukan titik potong sumbu X. Nah, titik potong sumbu X itu terjadi ketika Y-nya Y atau Fx itu sama dengan 0. Nah, lanjut, tadi kita punya fungsinya ini, berarti Fx atau Y-nya 0, berarti 0 sama dengan 12 min 4x min x kuadrat. Nah, kita biar gampang, kita kali negatif 1. Nah, biar mudah juga nih, posisinya kita ubah lagi ya. Maksudnya kelihatannya jangan jadi jangan di sini gitu nolnya. Jadi x kuadrat kan ini jadinya x kuadrat min min 4 kali min jadinya positif 4x, ini positif 12 jadinya negatif 12. Nah, sama dengan 0 karena negatif 1 kali 0 adalah 0. Nah, jadi nolnya di sebelah kanan. Kita bukan pindah ruas tapi cuman apa ya, mengatur posisinya aja. Nah, lanjut sekarang kita bentuknya jadi tambah 4x. Nah, kedua ruas ini kita tambahkan 12. Ketika kedua ruasnya kita tambahkan 12, jadi ini kita tambah 12. Nah, yang sebelah kanan juga kita tambah 12, maka hasilnya x kuadrat ditambah 4x ini kan jadinya 0 gak perlu tulis. Nah, di sini jadinya 12. Nah, selanjutnya kita cari nilai c, tapi setengah itu nilai c-nya itu setengah dari nilai b. Nah, di sini karena b-nya 4, berarti 4 per 2 itu sama dengan 2. Nah, terus kita kuadratkan juga nih c-nya. Nah, jadinya kita tambahkan 2 kuadrat ini. Jadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 kuadrat. Nah, kedua ruasnya ya kita tambahkan 2 kuadrat biar adil. Nah, di sini kita bisa bentuk jadi bentuk kuadrat nih. Jadinya x plus berarti plus yang ambil yang ininya aja 2 terus kuadratkan gitu. Nah, lalu di sini 12 ditambah 2 kuadrat itu 4. Nah, ini tuh kenapa dibentuk kayak gini? Intinya kalian ambil aja yang nilai c-nya nih. Lalu kalian kuadratkan kurung kayak gini. Nah, kenapa? Jadi ketika kita pecah lagi nih,
kan ini kalau kita pecahkan jadinya x-nya kita kasih kuadrat kan, x-nya kita kasih kuadrat, terus 2 ini kali x, terus dikali 2 gitu kan, jadinya kan 4x. Terus terakhir 2 ini kita kasih kuadrat, tambah 2 kuadrat gitu kan. Nah, bentuknya bakal sama tuh sama yang bentuk ini, kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini karena yang sebelah kiri ada kuadrat, kita hitung dulu ya yang sebelah kanan. Jadinya ini 16. Nah, biar kuadrat yang sebelah kiri hilang, maka kita kasih akar nih. Kita kasih akar. Nah, biar adil juga nih, kalau matematika itu adil. Jadi ketika yang sebelah kiri dikasih apa gitu, apapun, nah sebelah kanan juga harus dikasih. Jadi ketika ini kita kasih akar yang sebelah kiri, maka yang sebelah kanan juga kita kasih akar. Tuh. Nah, jadinya ini akarnya hilang, jadinya sisa plus x plus 2. Nah, akar dari 16 itu plus minus 4. Nah, lalu di sini untuk mencari x-nya berarti x sama dengan kita kedua ruas kita tambahkan apa ya? Berarti kita tambahkan kita kurangkan 2 biar 0, biar sisanya x aja. Lalu sama dengan kita ambil dulu yang plusnya, yang x-nya yang apa? Yang 4-nya plus, berarti 4 kita kurangkan 2 juga. Ingat, matematika adil. Jadi kalau yang sebelah kiri kita kurangkan 2, maka sebelah kanan juga kurangkan 2. Nah, kita atau bisa juga gini, bisa juga x ditambah 2 masih sama nih, biar yang sebelah kiri yang ini hilang, 2 ini plus 2 ini, maka kita kurangkan 2. Nah, sebelah kanannya itu ketika x-nya 4-nya negatif gitu kan. Tadi kan ini kan plus minus. Mana sih? Nah, ini plus minus. Nah, ini plusnya udah di sini, sebelah sini. Nah, sekarang yang sebelah sini kita kasih yang negatifnya, negatif 4. Nah, sama kita kurangkan 2 juga. Nah, maka di sini karena 2 dikurangi 2 itu 0, maka sisanya x. Nah, 4 dikurangi 2 itu 2. Atau ini juga sama, sisanya x sama dengan negatif 4 dikurangi 2 itu negatif 6. Nah, jadi titik potong sumbu x-nya itu, titik potong sumbu x-nya, titik potong x itu sama dengan 2,0 dan negatif 6,0. Nah, selanjutnya kita cari titik potong sumbu y. Titik potong sumbu y itu terjadi ketika x-nya sama dengan 0. Nah, maka x, y atau fx-nya untuk y, kan tadi fungsinya itu 12 min 4x min x kuadrat. Nah, ketika x-nya sama dengan 0, maka y sama dengan 12 min 4 kita kalikan 0, step x-nya kita ganti dengan 0. Nah, maka y-nya itu 12, karena 4 kali 0, 0, 0 kuadrat juga 0, 12 dikurangi 0 tetap 12. Jadi titik potong sumbu y-nya gimana ya? Titik potong sumbu y itu sama dengan 0,12. Nah, selanjutnya kita cari titik potong. Kita cari titik puncak. Nah, kalau titik puncak itu koordinatnya kan xp, yp. Dimana xp ini kan x puncak, yp ini y puncak gitu kan. Nah, kalau xp itu
sama aja kita sama dengan rumus sama dengan subu simetrinya gitu. Nah, rumus subu simetri itu kan min B per 2A. Nah, tadi kita punya fungsinya itu Y sama dengan X kuadrat 12 min 4X min X kuadrat. Nah, nilai A-nya itu di sini ingat di koefisien X kuadratnya ini negatif 1. Nah, kalau di sini berarti negatif 4 untuk nilai B-nya. Pokoknya kalau B itu yang punya X-nya pangkat 1 aja. Kalau A yang punya yang X-nya pangkat 2 gitu. Terus Y-nya konstanta berarti 12. Nah, jadi kita masukkan ke rumus ini. Negatif B-nya tadi negatif 4 per 2, A-nya tadi negatif 1. Nah, maka negatif 4 per negatif 2. Nah, maka hasilnya negatif dibagi negatif itu menjadi positif, 4 dibagi 2 dulu 4 dibagi. Nah, maka 4 dibagi 2 itu kan 2. Nah, karena ini ada negatif berarti negatif 2. Nah, jadi untuk nilai X puncaknya itu negatif 2. Nah, untuk mencari YP atau Y puncaknya itu kita kan harusnya bisa pakai rumus min D per 4A. Nah, selain itu kita juga bisa nih substitusikan nilai dari XP ini ke YP gitu. Jadinya nantinya itu YP sama dengan, karena tadi kan bentuk umum fungsi kuadrat kan AX kuadrat kan ya, AX kuadrat gitu tambah BX tambah C kan. Nah, berarti X-nya ini kita ganti dengan XP. A XP kuadrat ditambah B XP kuadrat XP tambah C. Nah, jadi step XP ini kita ganti nih. Tadi fungsinya 12 min 4 X min X kuadrat. Nah, jadi 12 dikurangi 4 karena X-nya tadi itu apa? X-nya itu XP-nya itu min 2, maka kita ganti dengan negatif min 2. Nah, untuk XP-nya juga jadi negatif 2 kuadrat. Di sini kita dapat 12 negatif 4 dikali negatif 2 negatif 8 negatif kuadrat negatif 2 kita kuadratkan jadi 2 jadi 4. Nah, maka hasilnya 12 karena ini negatif dikali negatif jadi positif dikurangi 4. Nah, hasilnya maka 8 dikurangi 4 itu 4. Nah, baru tambah 12 jadinya 16. Nah, maka titik puncaknya negatif 2,16. Oke, tadi kita udah menentukan nih grafiknya itu terbuat ke bawah dan titik potong juga kita udah menentukan titik potongnya itu kita lihat. Nah, titik potongnya itu ini ya. Nah, ini X2 dan atau X6 negatif 6. Jadi itu titik potongnya di 2,0 dan negatif 6,0. Terus titik potong Y-nya tadi itu ini 12 ya kan, 0,12 nah titik puncak XP dan YP nya XP nya min 2 YP nya 16.
2,16. Nah, sekarang kalau udah gini kita bentuk deh kartesiusnya. Nah, misal aja ya, misal tadi kalau X-nya kan 2 dan 6, berarti misal min 6 di sini, terus di sini 2, terus Y-nya 12 anggap di sini, titik puncaknya 16 dan ini kita tambah lagi. Nah, kita tambah misal 16 di sini. Nah, terus X-nya min 2. Tadi titik potong X-nya kan 6 dan 2 kan, negatif 6 dan 2, berarti di sini nih. Terus titik potong Y-nya itu 12, 0,12 berarti di sini. Nah, lalu titik potong titik puncaknya berarti min 2 kan di sini, 16 berarti kita melangkah ke 16 nih, berarti di sini nih titik perpotongannya. Nah, ini kan luruskan ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini nih, udah kita tentuin nih, lalu kita gambar aja nih, gambar. Potong. Nah, bisa kita teruskan juga nih. Nah, atau bisa kita panjangkan nih, kita panjangkan nah, jadi deh sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, dia terbukanya ke bawah gitu. Nah, di sini kita perjelas nih, di sini titik puncak, Nah, garis ini sumbu simetrinya yang membagi dua bagian yang sama nih. Sini jaraknya sama gitu. Tapi ini kelihatannya kayak beda ya, tapi ini harusnya sama gitu. Ini ke sini sama, ini ke sini sama gitu jaraknya, dari ini ke sini itu sama gitu. Kayak gitu. Nah, inilah bentuk grafik.